Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, selamat pagi semua, selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa. Baik adik-adik, di sini Kak Azizah akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Kura-kura dan Kelinci yang Sombong. Mau tahu tidak ceritanya seperti apa? Terus mendengarkan ya teman-teman. Pada suatu hari, hiduplah seekor kelinci dan seekor kura-kura di dalam hutan. Mereka hidup secara berdampingan. Mereka setiap hari bertemu dan tidak ada masalah di antara mereka. Akan tetapi, pada suatu hari, kura-kura sedang mencari makan di sekitar wilayah kelinci. Dan tidak sengaja dia bertemu dengan kelinci. Kelinci pun itu berkata, "Wahai kura-kura, kenapa jalanmu sangat lambat sekali?" Kura-kura pun menjawab, "Wahai kelinci, jalanku memang seperti ini. Jalanku memang lambat. Aku tidak bisa menjadi sepertimu. Aku tahu bahwa kau jalannya sangat cepat." Kelinci pun dengan sombongnya berkata, "Hahaha, tentu saja siapa di sini yang tidak mengenalku? Aku adalah hewan yang paling hebat dalam berlari. Asalkan kamu tahu kura-kura, tidak ada hewan yang bisa mengalahkanku di hutan ini. Karena akulah yang terhebat, karena akulah yang tercepat." Kelinci pun menjawab dengan sangat sombong. Kemudian, kura-kura pun tidak diam saja. Kura-kura pun menjawab, "Wahai kelinci, janganlah kamu sombong. Sesungguhnya, sombong itu tidak baik dan bisa merugikan diri kamu sendiri. Jika pada suatu saat ada hewan lain yang bisa mengalahkanmu, maka kamu akan sangat sedih dan akan sangat menyesal dengan perkataanmu yang sombong seperti ini." Kelinci pun menjawab dengan tertawanya yang sangat membuat hati kura-kura merasa tersinggung. "Hahaha, wahai kura-kura, siapakah hewan yang bisa mengalahkanku di hutan ini? Tidak ada, akulah yang terhebat. Jadi, kamu harus percaya dengan kemampuanku, dan akulah memang yang terhebat." Kura-kura pun, dia pun menjawab dengan perkataan yang tidak terduga, "Wahai kelinci, aku akan menantangmu dalam berlari. Apakah kamu mau berlari denganku?" Si kelinci pun kembali meledek kura-kura. "Apakah kamu bercanda? Kamu tidak bisa lari. Bagaimana mungkin lawanku bisa sepertimu, kura-kura? Jalanmu sangat lambat dan kamu tidak bisa apa-apa. Jangankan berjalan, kamu saya tendang saja, kamu tidak akan bisa berbalik dengan tubuhmu." Kura-kura pun semakin marah dan semakin memaki kelinci. Kura-kura pun berkata, "Wahai kelinci, janganlah kamu sombong. Sesungguhnya orang sombong itu akan celaka. Kamu mau apa tidak menerima tantanganku? Kalau kamu tidak mau, aku anggap kamu takut denganku." Kelinci pun marah. Kelinci pun berkata, "Apa kamu bilang aku takut denganmu? Hahaha, aku tidak pernah takut denganmu, kura-kura. Pada suatu saat, aku akan mengalahkanmu.
Kau harus tahu diri bahwa kamu tidak bisa berlari, bahkan jalan saja jalanmu sangat lambat. Baiklah, kura-kura pun menjawab. Baiklah kelinci, aku akan menunggumu besok di tempat perlombaan lari di hutan ini, di seberang sungai. Kamu harus temui aku jam 5 sore. Si kelinci pun menjawab, tentu saja, aku akan menunggumu. Tunggu saja aku. Sang kelinci pun menyetujui perkataan si kura-kura. Ia menerima tantangan dari kura-kura. Dengan sangat sombong, kelinci itu berjalan menuju jalan tempat yang sudah ditentukan oleh kura-kura, yaitu di seberang sungai. Pada jam 5 sore sudah tiba, kelinci dan kura-kura pun sudah memasuki area pertandingan. Para teman dari kelinci dan kura-kura pun bersorak-soranda. Ada yang mendukung kelinci, ada juga yang mendukung kura-kura. Saat mereka sudah mulai ada di jalan pacuan, sang wasit pun menyuarakan peluitnya. 1, 2, 3. Mereka berlomba untuk berlari. Dan hingga pada suatu ketika, kelinci sangat meremehkan kura-kura. Kelinci pun berkata pada kura-kura, wahai kura-kura, tidak maukah kau menyerah denganku? Tentu saja, kau tidak akan bisa mengalahkanku. Hahaha. Untuk sekali berlari saja, aku sudah bisa menang. Si kura-kura pun dengan optimisnya dan dengan percaya dirinya menjawab, wahai kelinci, janganlah kamu sombong. Aku bisa mengalahkanmu. Si kelinci pun semakin menghina kura-kura. Dengan apa kamu akan mengalahkanku? Bahkan kakimu saja pendek dan kamu tidak bisa berlari cepat. Kemudian si kura-kura tidak menjawab dan tetap terus melanjutkan berlarinya. Sang kelinci pun dia merasa lapar dan merasa ngantuk. Kemudian tanpa sadar si kelinci pun duduk di bawah pohon yang rindang untuk ia bisa beristirahat dan makan. Sedangkan si kura-kura tetap berjuang berlari dengan cepatnya menuju finish. Kemudian si kelinci ini tanpa sadar dia tertidur lelap di bawah pohon karena kekenyangan. Pada suatu saat, kura-kura sudah mulai mendekati garis finish, tetapi kelinci masih tidur. Apakah yang terjadi? Mungkinkah kelinci yang menang atau kura-kura yang menang? Dengarkan cerita kakak ya. Pada suatu ketika kelinci sedang tertidur di bawah pohon, sang kura-kura pun sudah mulai mendekati garis finish. Ketika ia sudah mendekati garis finish, para pendukung kura-kura pun berteriak porak-poranda. Dia berteriak, kura-kura menang, kura-kura pasti menang, semangat kura-kura, kamu akan mengalahkan kelinci. Dan kura-kura pun semakin dekat dengan garis finish, sedangkan kelinci masih tertidur. Karena kelinci mendengar suara bising yang ditimbulkan oleh pendukung kura-kura, kelinci pun tersadar dan terbangun dari tidurnya. Kelinci pun langsung berlari cepat menyusul kura-kura. Tetapi kura-kura pun sudah semakin dekat dengan garis finish, semakin dekat dan semakin dekat. Dan kelinci itu pun tidak bisa mengejar kura-kura karena kura-kura lah yang menang. Nah, akhirnya kura-kura lah yang menang dan kelinci yang sombong ini kalah dari tidurnya, dari lomba larinya karena ia lebih mementingkan tidurnya. Nah, beginilah kisah kelinci dan kura-kura. Baik adik-adik, amanat yang dapat kita petik dari cerita kura-kura dan kelinci yaitu, janganlah kita menjadi orang yang sombong seperti kelinci. Meskipun kita memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki orang lain, kita harus tetap rendah hati. Kita tidak boleh sombong dan tidak boleh
merendahkan kekurangan orang lain. Nah, seperti kura-kura, dia sangat percaya diri terhadap dirinya meskipun dia tahu masih banyak orang lain yang jauh lebih hebat daripada kura-kura. Tetapi kura-kura sangat percaya terhadap dirinya, sangat menghargai dirinya sendiri. Nah, tetaplah menjadi diri sendiri, dan jika kalian memiliki kelebihan, tetaplah rendah hati dan jangan sombong. Sekian cerita dari kakak. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Semoga adik-adik semua merasa terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.